Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada hari ini? Hari ini kita sudah memasuki sub 3 pembelajaran 3 dan 4. Untuk hari Kamis ya, kita akan melaksanakan penilaian harian untuk tema 1 ini. Nah, anak-anak silahkan pelajari kembali materi-materi yang sudah dipelajari. Anak-anak juga boleh melihat kembali video-video yang sudah diberikan Bapak Ibu. Tinggal dilihat saja di YouTube ya. Nah, anak-anak, untuk mengawali pembelajaran hari ini, Bapak akan pandu dengan berdoa. Oke, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu pada hari ini, sehingga kami boleh menikmati hari ini, bangun, dan akan menjalankan aktivitas kami. Ya Tuhan, bantulah kami untuk menghafal, memahami apa yang akan diberikan, materi yang akan diberikan oleh Bapak Ibu Guru kami pada hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak. Aku akan bacakan ya untuk KD dan tujuan pembelajarannya. KD-nya 4.2 membuat paragraf dari kalimat utama atau ide pokok. Lalu 3.6 mencari informasi tentang perbedaan antara gaung dan gema baik dari buku maupun internet. Lalu 3.4 menjelaskan cara keragaman budaya dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, anak-anak, kita fokus ya. Cara membuat paragraf dari kalimat utama. Bagaimana sih caranya? Nah, anak-anak, caranya sangatlah mudah. Caranya itu yang pertama, mengetahui kalimat utamanya. Ya. Lalu nanti kembangkan nih membuat kalimat dari kata tanya 5W plus 1H. Anak-anak pasti tahu ini. Dulu sudah kelas 3 ya, 5W plus 1H itu apa sih? 5W plus 1H itu isinya itu apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, kenapa ya. Pasti anak-anak tahu, oke? Lalu yang jika kalian lupa, jangan malu untuk membuka internet ya. Tengok lagi apa itu 5W plus 1H ya. Lalu nomor 3, merencanakan kalimat utama akan ditulis di awal atau di akhir paragraf. 4, tuliskan kalimat pendukung yang sudah dibuat. Lalu baca kembali kalimat yang sudah ditulis agar sesuai dengan kalimat sebelumnya. Nah, anak-anak, Bapak akan memberitahu nih caranya. Jika anak-anak tidak pas dengan kalimat berikutnya, ya dihapus, diulangi kembali supaya pas. Oke, mari berlatih. Kalimat utamanya. Ini dia kalimatnya. Dendeng merupakan makanan khas Padang. Dendeng merupakan makanan khas Padang. Pak Agung ingin menuliskan kalimat utamanya di awal, ya tulis aja kembali ya. Lalu kita tuh pada intinya kita tuh jika ingin mengembangkan kalimat ini, ya kita itu harus tahu bagaimana sih cara membuat dendeng. Nah, nanti kalau anak-anak sudah tahu, kita kembangkan, kita tulis dengan cara apa? Membuat kalimat tanya ya. Ya di sini intinya ini adalah bagaimana cara membuat. Nah,
makanan dendeng itu khas Padang. Terus makanan ini terbuat dari daging sapi yang dipotong tipis dan lebar. Kata tanya apa ini? Ya, kata tanyanya itu yang ini nih, bagaimana cara membuat, bagaimana sih mengolahnya? Nah, ternyata tuh daging sapi yang dipotong tipis dan lebar. Nah, ini harus anak itu dikembangkan ya. Lalu daging sapi yang telah dipotong kemudian dijemur di bawah sinar matahari hingga kering. Nah, kata tanya di kalimat selanjutnya apa? Kata tanyanya yaitu apa? Setelah dipotong tipis dan lebar, potongan tipis ini diapakan? Nah, seperti itu. Lalu kalau sudah ditulis lagi, lalu dibaca kembali dari awal. Dendeng merupakan makanan khas Padang. Makanan ini terbuat dari daging sapi dipotong tipis dan lebar. Lalu daging sapi yang telah dipotong, kemudian dijemur di bawah sinar matahari hingga kering. Oke. Nah, kita membuat per kalimat dulu. Kalau sudah dianggap pas, kita lanjutkan. Lalu selanjutnya, daging sapi digoreng lalu diberi bumbu cabai yang dikenal dengan nama balado. Nah, kita atau Pak Agung ingin mengetahui dendeng khas Padang itu apa sih? Nah, ternyata tuh balado. Nah, jadi kemarin kan ada tugas tuh makanan-makanan khas. Nah, kalau kalian cari sempat membaca tidak cuma satu, nah pasti anak-anak tuh tahu makanan khasnya apa saja. Nah, itu gunanya internet anak-anak belajar ya membaca. Lalu kita tulis di sini. Nah, ini kata tanyanya apa Pak Agung ini? Kata tanyanya itu bumbu cabai, balado. Nah, jadi kata tanya itu setelah dikeringkan sampai kering ya. Pak Agung tuh membuat kata tanyanya apa sih bumbu khas Padang tuh? Nah, ternyata balado. Dikembangkan kalimatnya selanjutnya. Daging sapi digoreng lalu diberi bumbu cabai yang dikenal dengan nama balado. Lalu kata tanya apa lagi yang terakhir? Dendeng balado pun siap untuk dinikmati dengan nasi hangat. Kata tanyanya apa? Nah, kata tanya di sini adalah bagaimana sih menikmati dendeng balado tersebut? Nah, seperti itu anak-anak titik. Nah, jadi kalian tuh harus setelah ini jadi anak-anak tuh dibaca lagi. Dendeng merupakan makanan khas Padang. Makanan ini terbuat dari sapi yang dipotong tipis dan lebar. Daging sapi yang telah dipotong kemudian dijemur di bawah sinar matahari hingga kering. Selanjutnya, daging sapi digoreng lalu diberi bumbu cabai yang dikenal dengan nama balado. Dendeng balado pun siap untuk dinikmati dengan nasi hangat. Nah, kan kalimatnya sudah pas. Nah, beginilah cara membuat paragraf. Nah, loh, Pak Agung, kayaknya Pak Agung kemarin mengajari kalau membuat paragraf itu harus menjorok masuk ke dalam awalnya. Iya, benar anak-anak. Jadi ada dua. Yang satu itu menjorok ke dalam. Nah, yang satu seperti ini, lurus, harus lurus ya. Lurus kanan kiri. Nah, lalu saya mau tanya lagi Pak Agung, bagaimana kita mengetahui
Kalau lurus seperti ini bagaimana kita mengetahui paragraf satu dan 2-nya? Biasanya tuh dikelang satu baris. Nah, di buku mon biasanya ada baris satu gini. Nah, di bawahnya sini ditulis lagi. Itu disebut paragraf kedua. Seperti itu ya. Paham ya sampai sini? Nah, kalau Pak Agung, saya mau tanya saya, Bapak, Ibu Guru, apa sih bedanya gaung dan gema? Nah, sebelum kita memasuki gaung dan gema, anak-anak harus tahu nih, pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan, diserapkan loh, diserap loh ya. Satu, pemantulan bunyi. Sebuah kelereng yang dilempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras, seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Contohnya ini, misal ini Ronaldo. Nah, ini kan ada tebing nih. Nanti suaranya akan kembali ke tempat kita. Ronaldo, kok sepertinya saya kok mendengar lagi saya ucapkan. Nah, ini dia pemantulan bunyi. Seperti itu ya. Lalu penyerapan bunyi. Bunyi dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi. Misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau keredam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau redam. Nah, ini dia anak-anak. Anak-anak pernah tidak masuk ke bioskop? Tidak pernah, Pak Agung. Aduh, iya kan kali ini kan ada pandemi ya. Iya. Nah, makanya aku kasih tahu jika kalian sempat pergi ke bioskop, eh, apa sih yang ada di dinding-dindingnya itu? Apa yo? Apa ada kertasnya? Ada busanya? Apa ada apanya? Aku kasih tahu ya. Di bioskop itu biasanya dilapisi dindingnya itu dilapisi karpet. Nah, Pak Agung itu sebelum itu tuh juga tidak percaya. Pak Agung bilang, iya ternyata karpet ini. Ternyata karpet itu dapat meredam. Pantas kita di dalam tuh speakernya tuh mendengarkan suaranya bioskop itu kan menggelegar tuh. Duwur, apalagi terjadi action, dar, atau apa yang lucu ya. Pasti kita kok tidak sampai luar, ternyata dindingnya dilapisi oleh apa nak? Karpet. Pinter. Lanjutkan, nah ini dia macam-macam bunyi pantul. Gaung atau keredam. Gaung atau keredam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersama dengan bunyi asli yang belum selesai terucap. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli, sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Nah, itu adalah gaung ya anak-anak ya. Pada intinya, gaung itu mengganggu bunyi asli ya, yang belum selesai terucap. Jadi menjadi rancu seperti itu. Lalu gema nih. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucap. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Nah, apa sih maksudnya Pak Gun? Contohnya bagaimana? Nah, nanti dulu.
Gema sering terjadi di gua-gua lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Nah, biasanya ini kan ada orang pendaki di sini. Misal dia mengucapkan untuk mengukur kedalamannya. Woi, 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 biasanya bilang, woi, 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 woi. Ah, jadi, wah ini dalam sekali kalau jatuh bisa bahaya ini ya, gitu ya. Nah, tuh. Jadi kita dapat ilmu hari ini, oke? Lalu kita ke selanjutnya, belajar selanjutnya ya. Di sini ada poster. Apa kabar dalam bahasa daerah? Piye kabare? Ngarai kabar. Mene apa? Nih, tetangga cucu cukup beragam. Mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia. Keragaman suku dan budaya masing-masing warga itu sangat tampak saat pilihan lagu daerah yang sering mereka dengarkan. Tentunya lagu daerah menggunakan bahasa daerah untuk melestarikan budaya mereka. Pak Yoto suka mendengarkan alunan lagu Jawa. Pak Made sering mendengarkan lagu dengan gamelan Bali. Pak Togar Sihombing mendengarkan lagu-lagu Melayu. Nah ini dia. Untuk KD ini gini kita tuh pada intinya kita tuh menulis ya nak ya, berlatih menulis. Aku ingin tahu. Ketika menulis sebuah cerita pribadi, ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu pemakaian huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Semua itu ada aturannya yang tertulis dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Ayo belajar memakai huruf kapital. Nah, kita harus belajar memakai huruf kapital. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Nah, nanti ini menyambung ya, harus sesuai dengan membuat paragraf. Ini harus diterapkan ya. 2. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama petikan langsung. Apa sih tanda petik? Nanti Pak ngasih tahu. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama orang, kecuali pada kata bin atau binti. Untuk bin dan binti ini, jika kalian mendengarkan atau melihat orang Muslim yang meninggal itu biasanya tuh ada tulisan Rahmat bin Tarjo. Bin itu untuk bapaknya, binti itu untuk ibunya. Tuh, jangan jadi untuk bin dan binti ini usah ya. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama tempat, nama suku bangsa, dan negara. Misal suku Batak, nah, B-nya besar. Terus suku Tionghoa, B-nya besar. Negara Indonesia tepat ya. Terus nama tempat. Tuh. Lanjut ya, contohnya ini bagaimana sih? Nah, ini dia contohnya. Yang Bapak bold ini atau hitamkan ini harus berhuruf besar. Nah, kalimat kan huruf besar nih seperti ini. Nah, keragaman di Indonesia harus dilestarikan. Awal kalimat besar, nama tempat ini ya, atau negara ini besar. Lalu nomor 2, awal cucu berkata, ini tanda petik ini anak-anak. Hari ini kita akan belajar bahasa daerah. Nah, nomor 3, Sandi dan teman-teman sedang belajar tari bondan. Ini nama tari ya. Nah, nama tari juga harus besar anak-anak. Lalu suku Jawa adalah satu suku bangsa yang terbesar di Indonesia. Ini dia suku besar, awalnya besar. Nah, ini suku ini. Nah, 4, Jawa besar. Lalu
terbesar di Indonesia, tempat Indonesia. Seperti itu ya, gampang ya. Ingat loh nanti loh ya. Lalu, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran hari ini. Nanti anak-anak tutup dengan doa ya. Oke, sampai jumpa untuk pembelajaran selanjutnya. Dadah.